cecar itu dari arah bawah ya teman-teman. Kalau yang lurus itu ke arah Simpang Semambang. Nah itu kita ambilnya yang ke kiri teman-teman. Kalau ke arah Semambang, area yang ke kiri ke arah jalur Gegas. Belok kanan. Terus kemana ya? Mati jalan aku. Oh itu ke Jayaloka. Ya teman-teman, kalau yang lurus tadi itu arahnya ke Jayaloka ya. Tapi sayang sekali untuk saat ini Danau Gegas ini pengelolaannya udah dibiarkan begitu saja teman-teman. Nah ini teman-teman persimpangannya. Kita menuju ke Muara Beliti itu ke arah kanan. Arah Muara Beliti dan Lubuk Linggau dan seterusnya Bengkulu, Jambi ya teman-teman. Perbatasan ini teman-teman, ini perbatasan dari Kabupaten Musirawas. Kita memasuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Kali ini kita dalam perjalanan car vlog menuju kota Lubuk Linggau. Dan saya tidak sendiri, saya bersama teman saya ini, sama Silai Bang Ferdinand ini. Kita akan ke rumah sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Ya ada urusan pekerjaan gitu. Kita start dari Sukakarya teman-teman, dan jalur yang akan kita lalui adalah jalur alternatif melalui jalur Gegas ya teman-teman. Mungkin ini pertama kali saya upload pakai mobil ya teman-teman untuk jalur ini. Nah untuk persimpangan jalur menuju ke alternatif lewat jalur Gegas ini teman-teman, ini dari Simpang Temelat ya teman-teman. Dari Simpang Temelat ini, nah ini ada petanya. Saya pakai Google Earth ini teman-teman. Dari Simpang Temelat ini yang kalau dari arah Cecar itu dari arah bawah ya teman-teman. Kalau yang lurus itu ke arah Simpang Semambang. Nah itu kita ambilnya yang ke kiri teman-teman. Kalau ke arah Semambang, area yang ke kiri ke arah jalur Gegas. Nanti ketemu lagi percabangannya di Desa Sugiwaras. Di sana nanti ada lapangan sepak bola. Nah itu kita ambil ke kanan. Soalnya yang terus itu ke arah Jayaloka. Kalau sudah sampai di percabangan itu tinggal ikutin aja jalurnya teman-teman, nanti ketemunya di jalur lintas tengah Sumatera. Jalur antara Lahat Lubuk Linggau ya teman-teman. Nah ini kondisi Danau Gegas bisa kita lihat dari Google Earth ini teman-teman. Kalau sudah ngelewatin jalur Gegas itu lurus saja, nanti mentoknya itu di persimpangannya itu di jalan lintas Sumatera, lintas tengah Sumatera ya teman-teman. Jalan antara Lahat, Tebing Tinggi, Musirawas, Lubuk Linggau dan seterusnya. Kedua jalur alternatif antara Simpang Gegas atau Simpang Semambang bisa kita lihat dari Google Map ya teman-teman. Tapi kalau dari Google Map ini kita pasti diarahkannya ini untuk melalui Simpang Semambang teman-teman. Tapi untuk secara waktu, kalau dari perhitungan Google Map ini sama saja ya teman-teman, sama-sama 53 menit. Nah ini kita sudah sampai Sugiwaras teman-teman. Di depan itu nanti ada persimpangannya ya. Belok kanan. Terus kemana ya? Mati jalan aku. Oh itu ke Jayaloka. Ya teman-teman, kalau yang lurus tadi itu arahnya ke Jayaloka ya. Kita ambilnya yang ke kanan ini menuju ke jalan lintas Tebing Tinggi Musirawas atau jalan lintas tengah Sumatera ya teman-teman. Yang membedakan antara jalur ini sama jalur di Simpang Semambang itu, kalau jalur ini lebih kecil ya teman-teman untuk jalannya ini. Tapi kalau di jalan yang ke arah ke Simpang Semambang itu agak lebar. Terus nanti di Simpang Semambangnya sudah ketemu di jalan lintas Palembang, Sekayu Musirawas ya teman-teman.
dan bagaimana kondisi jalur ini untuk dilalui mobil. Yuk kita sama-sama telusuri. Dan inilah teman-teman, surga tersembunyi di Kabupaten Musirawas, Danau Gegas. Kita dapat memandang ke arah danau sejauh mata memandang. Yang kita lewatin ini adalah jembatan bendungan ya teman-teman, atau dam orang sini bilang, dam Danau Gegas. Fungsinya untuk saluran irigasi atau pengairan ya teman-teman. Tapi sayang sekali untuk saat ini Danau Gegas ini pengelolaannya udah dibiarkan begitu saja ya teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat di bawah sana, itu dulunya itu ada tempat semacam pondok-pondok gitu ya teman-teman, untuk orang bersantai, berwisata ke sini. Tapi ini sekarang sudah penuh dengan semak belukar. Tidak jauh dari objek wisata Danau Gegas tadi, teman-teman, kita akan sampai ke suatu desa yang sudah banyak penduduknya di sini. Ini namanya Desa Suro. Desa Suro ini sudah masuk di Kecamatan Muara Beliti, teman-teman. Kalau tempat objek wisata tadi masih masuk di Desa Sugiwaras, Kecamatan Sukakarya. Ini kita sudah menyeberang ke kecamatan sebelah, Kecamatan Muara Beliti. Untuk desanya ini Desa Suro. Jadi memang luas, benar-benar luas ini untuk Danau Gegas teman-teman. Nanti kita masih akan ketemu dengan air dari Danau Gegas ini tadi ya. Di jalur ini di beberapa titik ada jalan yang rusak ya teman-teman. Ya rusaknya itu seperti ini, ada lubang besar gitu, tapi tidak secara keseluruhan. Dan di sebelah kiri kita ini masih termasuk dari bagian Danau Gegas ya teman-teman. Memang Danau Gegas ini cukup luas, kalau nggak salah luasnya ini kurang lebih seluas 3.000 hektar teman-teman. Dan untuk akses jalan ini sendiri, selain saya bilang tadi sempit ya teman-teman atau kecil, juga masih sepi, jarang yang melintas di sini teman-teman. Tapi kami sendiri sih seringnya itu kalau ke Lubuk Linggau lewatnya itu lewat sini daripada lewat Simpang Semambang. Entah kenapa, tapi yang kami rasakan jalur ini lebih cepat gitu teman-teman daripada kita melintas di Simpang Semambang. Memang dulu jalur ini sebelum dibangunnya tempat objek wisata itu terkenal daerah yang rawan ya teman-teman. Maksudnya rawan akan kejahatan gitu, rawan pembegalan gitu. Tapi setelah dibangun tempat objek wisata Danau Gegas tadi, dan ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang berdiri di sini, sudah nggak terdengar lagi adanya berita tentang pembegalan di jalur ini ya teman-teman. Tapi kami tetap merekomendasikan teman-teman agar kalau misalnya lewat sini udah kemalaman untuk tidak melintas ya teman-teman. Lebih baik kita lewat jalur Semambang karena di sana jalurnya ramai. Kalau jalur sini kalau sudah malam, siang pun sepi, apalagi malam ya teman-teman. Nah untuk jalan yang berlubang seperti ini titiknya hanya ada di dekat danau ini saja ya teman-teman. Nanti kalau udah ke arah ke jalan lintas sana, jalannya sudah bagus kok. Nah ini teman-teman jalan yang masih berlubang ya, lubangnya cukup besar ini. Ini masih berada di seputar Danau Gegas tadi teman-teman. Nah ini di sebelah kiri ini kita ini ngelilingin danau ini ya teman-teman. Nanti kalau sudah ke arah jalan lintas sudah mulai bagus jalannya. Yang saya baca, selain untuk objek pariwisata, sebenarnya danau ini cukup berpotensi untuk sektor perikanan ya teman-teman. Tapi entah mengapa sampai saat ini saya belum melihat adanya pergerakan usaha yang masif untuk di bidang sektor perikanan.
Dan ini untuk teman-teman ketahui, teman-teman yang hobinya memancing, ini mancing mania, ini tempat ini kalau yang saya dengar dari teman-teman yang hobi mancing, ini banyak ikannya teman-teman. Jadi surganya tempat memancing juga ini. Ya itulah, tapi sayang sekali belum ada pengelolaan yang secara serius ya teman-teman, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta gitu. Padahal bisa teman-teman lihat ini tiang listrik udah ada di pinggir jalan, artinya listrik udah masuk ya, untuk penerangan juga bisa memungkinkan. Tapi ya kondisinya sekarang kayak gini, jalannya masih sepi, kurangnya minat orang untuk berkunjung. Di sepanjang jalan antara Danau Gegas sampai ke jalan lintas ya teman-teman, kita akan banyak menjumpai perkebunan atau kebun kelapa sawit dan kebun karet gitu. Selain ada beberapa lahan yang belum dibuka, jadi masih berupa hutan belukar gitu teman-teman. Ini nggak jauh lagi kita akan sampai ke jalan lintas ya teman-teman. Dan di sini sudah mulai ada rumah-rumah penduduk gitu. Dan lahannya juga bukan saja untuk lahan perkebunan lagi untuk daerah sini. Sepertinya ini sudah dikaplingkan ya teman-teman, kaplingan untuk perumahan gitu. Mulai ada tanda-tandanya mau rame ya teman-teman daerah sini. Ya itu tadi, kalau misalkan Danau Gegas tadi bisa dioptimalkan untuk pemanfaatannya, baik untuk sektor perikanan maupun sektor pariwisata, akan lebih cepat lagi berkembangnya daerah ini ya teman-teman. Dan juga perekonomian masyarakat itu semakin meningkat gitu. Kita udah nggak lama lagi sampai ke jalan lintas. Di depan itu udah sampai ke persimpangannya teman-teman. Memang untuk persimpangan jalan Gegas ini, kalau kita dari arah jalan lintas itu, baik dari arah Tebing Tinggi maupun dari arah Musirawas itu, atau arah Muara Bliti maksud saya, itu agak susah untuk dilihat ya teman-teman, karena memang nggak ada petunjuk yang jelas gitu. Cuman kalau dari arah Muara Bliti itu, untuk patokannya itu kurang lebih 1 kilo dari SPBU besar ya teman-teman. Nah ini teman-teman, persimpangannya. Kita menuju ke Muara Bliti itu ke arah kanan, arah Muara Bliti dan Lubuk Linggau, dan seterusnya Bengkulu, Jambi ya teman-teman. Dan kita sekarang sudah berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Itu tadi teman-teman, kalau yang paling dekat ya dengan simpang tadi itu ada rumah makan 3 bersaudara tadi. Nah maksud saya nanti kalau teman-teman yang dari arah Muara Bliti itu ada SPBU ini teman-teman, sebelah kiri kita ini. Nah gak jauh dari SPBU itu tadi, persimpangan Danau Gegas ya. Ya kurang lebih jaraknya 500 sampai 1 kilo gitu. Teman-teman yang biasa mudik baik ke arah Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, Padang, yang melalui lintas Tengah Sumatera ya teman-teman, udah familiar mungkin dengan jalur ini. Karena jalur ini ya jalur yang dilintasi kalau kita lewat dari Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat ya teman-teman. Nanti ketemunya di Musirawas dan Lubuk Linggau gitu. Kalau saran saya sih untuk musim mudik tahun depan ini, baiknya teman-teman coba untuk lewat jalur Pali Musirawas ya teman-teman. Di sana jalannya udah bagus kok, udah cornya itu kalau akhir tahun ini udah selesai saya kira gitu teman-teman. Dan ini pun udah, walaupun belum selesai udah bagus jalannya, nggak kayak yang kemarin yang sempet jalannya rusak atau jalannya hancur ya teman-teman.
Kalau ini sudah cor, udah bagus jalannya. Lumayan selisihnya bisa sampai separuh perjalanan ya teman-teman, dibandingkan kita lewat dari jalur lintas tengah sini. Dan yang pastinya kalau melintasi di jalur tengah ini, sepanjang dari Kota Lahat, Kikim sampai ke Tebing Tinggi sampai ke Musirawas sini, jalannya itu banyak yang berkelok-kelok gini ya teman-teman, melewati perbukitan gitu. Dan kalau untuk kondisi jalan sih, setahu saya melintas di sini tuh 2 tahun yang lalu, bawa mobil sendiri, itu jalannya mulus ya teman-teman, nggak ada kendala. Ya pilihan ada di teman-teman sendiri gitu, mau menikmati perjalanan dengan jalan berkelok-kelok dengan waktu tempuh yang cukup lama, bisa lewat di lintas tengah sini, atau yang mau pengen cepet sampai bisa nyobain jalur Pali Musirawas. Kalau teman-teman yang masih ragu untuk gimana kondisi jalurnya, bisa pantengin terus channel ini ya teman-teman. Insya Allah saya tiap 2 minggu sekali itu melintas di jalur itu, dan insya Allah saya update gitu perkembangannya gitu. Kita udah sampai di ibu kota Kabupaten Musirawas, Muara Beliti. Yang barusan kita lewatin sebelah kanan tadi SMA Negeri 1 Muara Beliti teman-teman. Untuk jalur Sukakarya melalui jalan alternatif jalur Gegas tadi sebetulnya sudah saya upload sebelumnya teman-teman, tapi saya pakai motor belalang tempur gitu. Di sebelah kanan depan kita itu adalah Polsek Muara Beliti teman-teman. Nah di situ ada rest areanya, itu kalau teman-teman yang mudiknya jauh gitu mau istirahat bisa mampir ke polsek itu ya teman-teman, jadi istirahatnya lebih aman gitu di kantor polisi. Ada musolanya juga sepertinya tadi. Dan ini kita sudah sampai di daerah keramaian Muara Beliti ya teman-teman. Sebelah ini adalah pasarnya, sebelah kiri ya teman-teman. Nah di sebelah kanan itu ada persimpangan ini teman-teman. Sebelah kanan itu dari arah Simpang Semambang ya teman-teman, atau teman-teman yang dari arah Sekayu Palembang itu lewatnya jalur sana itu. Kita ini melewatin jembatan Musi nih teman-teman. Jadi di bawah kita ini mengalir Sungai Musi ya. Dan kita sekarang mengarah ke pedestrian kantor pemerintah daerah Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Tempatnya itu bagus, tertata sedemikian rupa teman-teman. Jadi sudah pernah saya upload juga. Dan pedestrian itu semacam komplek yang terdiri dari berbagai kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Itu ada jalan menuju ke Durian Remuk teman-teman. Katanya sih di sana tempatnya durian, tapi saya juga belum pernah ke sana. Saya tuh yang pernah itu di daerah Lubuk Linggau sana teman-teman. Nama tempatnya itu Jukung. Wah itu memang surganya durian teman-teman. Banyak sekali kalau musim. Nah kita mulai akan melewati kantor pedestrian pemerintah daerah Kabupaten Musirawas teman-teman. Nah yang di sebelah kiri kita ini mulai dari kantor atau gedung DPRD ya teman-teman, gedung DPRD Kabupaten Musirawas, dan di sebelahnya gedung DPRD itu, nah itu adalah kantor Bupati teman-teman, kantor Bupati Kabupaten Musirawas. Dan kantor-kantor lain untuk instansi atau departemen di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas ini ada di kiri dan kanan jalan tadi ya teman-teman, di bundaran tadi, kiri atau kanan jalan tadi. Di sebelah kanan kita ada Masjid Darussalam teman-teman, masjid besar ya, masjid besar.
Dan ini rumah sakit yang baru dibangun, belum selesai. Kalau masjid tadi teman-teman bisa pakai untuk istirahat. Di sana rest areanya cukup luas teman-teman. Bisa untuk sholat atau ya untuk melepas penat dulu lah dari perjalanan panjang ya teman-teman. Sekarang kita berjalan menuju ke Lubuk Linggau teman-teman, dan jalan antara Musirawas dan Lubuk Linggau ini terbilang cukup lebar ya teman-teman. Sisi kiri dan sisi kanan jalan ini memang sudah mulai dilebarkan ya teman-teman, tapi untuk pengerasannya atau aspalnya ini masih di jalur yang lama ini. Di depan sana ada SPBU baru teman-teman, sebelah kiri ini ya. Ini SPBU baru selesai dibangun dan cukup representatif untuk istirahat ya teman-teman di sana. Sepertinya fasilitasnya juga lengkap, tapi saya sendiri belum pernah mampir ke SPBU itu teman-teman. Gudang garam, padahal isi gudangnya bukan garam ya teman-teman, isinya rokok. Sebelah kanan ini salah satu rumah makan yang sudah cukup lama, roda baru, tapi kondisinya udah nggak seperti dulu lagi di masa kejayaannya ya teman-teman. Nah, di depan itu kita sudah sampai di gerbang perbatasan ini teman-teman. Ini perbatasan dari Kabupaten Musirawas. Kita memasuki kota Lubuk Linggau teman-teman. Kalau dulu Lubuk Linggau dan Musirawas ini jadi satu ya teman-teman, seperti Kabupaten Muara Enim dan Prabu Mulih dulu, tapi sekarang sudah terpisah. Lubuk Linggau menjadi kota tersendiri dan Musirawas menjadi kabupaten tersendiri gitu ya, seperti Muara Enim dan Prabu Mulih lah gitu. Ini SMK Yadika, salah satu sekolah milik swasta terbesar di kota Lubuk Linggau ini ya teman-teman. Tapi saya juga pernah lihat ini di Lampung ini teman-teman, untuk Yadika ini ya. Nah, di depan ini ada persimpangan teman-teman, ini namanya Simpang Priuk. Jadi kalau Simpang Priuk itu yang ke kanan itu ke arah Merasi teman-teman. Kalau di pelangton petunjuk jalan ini tadi ke arah Jambi Padang lewat ke kanan ini juga ya teman-teman. Tapi sana nanti jalurnya itu jalur alternatif gitu. Kalau yang mau enak nanti masih lurus ke depan, nanti ada persimpangan lagi. Nah, beloknya dari sana teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Terminal Simpang Priuk. Terminal ini dipakai untuk pemberhentian bus-bus perintis, bus Damri gitu ya teman-teman, sama angkot-angkot ada yang ngetem di sana. Jadi kalau yang dari bis untuk nyambung ke kota itu naik angkot, naiknya dari sana. Ada SPBU lagi nih di sebelah kiri jalan teman-teman. Masih lumayan jauh ini perjalanan kita, karena tujuan akhir kita adalah rumah sakit AR Bunda teman-teman. Letaknya benar-benar ada di pusat kota ya teman-teman, berseberangan langsung dengan Masjid Agung As-Salam. Di sebelah kiri ini adalah Universitas Musirawas. Letaknya ada di kota Lubuk Linggau. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, dulunya itu Lubuk Linggau ini masuk dalam wilayah Musirawas gitu, tapi sekarang Lubuk Linggau sudah menjadi kota sendiri. Di persimpangan ini ada lampu merahnya teman-teman, dan Kodarulo ini sedang merah lampunya, jadi kita berhenti dulu ini. Truk barang tujuan Bengkulu dilarang lewat kota, jadi dialihkan ke jalan lingkar selatan ya teman-teman.
lewatnya ke kiri sana untuk truk-truk barang gitu. Jalan lorong sebelah kanan itu ya teman-teman, nah yang ada gapurannya itu menuju ke objek wisata Waterpang. Waterpang itu bendungan yang dibangun zaman Belanda ya teman-teman, sekarang jadi tempat objek wisata gitu. Kalau saya sendiri belum pernah ke sana, cuman lihat foto-fotonya aja dari teman-teman yang udah main ke sana ya teman-teman. Kalau pengennya sih mau ajak keluarga gitu kalau ke tempat-tempat rekreasi seperti itu. Sebelah kiri ini Hotel Burza. Tadi kalau yang pertama tadi kita lewat itu SMK Yadika ya teman-teman. Nah kalau yang di sini ini di pojok sana itu sebelah kiri itu teman-teman itu SMA-nya, SMA Yadika. Jadi memang besar untuk yayasan Yadika ini ya teman-teman. Kita mulai memasuki di pusat kota Lubuk Linggau teman-teman, dan nggak lama lagi kita akan sampai ke rumah sakit AR Bunda. Di sebelah kiri ada SM Swalayan dan itu Hotel Grand Zuri. Kalau SM Swalayan ini ada beberapa di kota Lubuk Linggau ini ya teman-teman, dan kalau orang Lubuk Linggau pasti sudah familiar dengan swalayan yang pertama ada di kota ini ya teman-teman. Waduh, jangan sampai ada dilihat anak saya itu pasti langsung mau ngajak ke sana itu. Tapi di Prabu Muli juga udah mulai banyak itu mixway itu teman-teman. Kalau dulu repot sampai mau ngajak ke Palembang cari mixway, kita absen tempat-tempat yang ada di pusat kota ini ya teman-teman. Nah, mulai dari sebelah kanan ini ada Wi Hotel, sebelah kiri JM Linggau, ada Bank BCA. Lipo Plaza Lubuk Linggau. Saya malah belum pernah ke sana, anak saya sama istri saya udah masuk sana. Dan di belakangnya Lipo tadi ada rumah sakit Siloam ya teman-teman. Jalannya masuk dari sebelahnya Lipo tadi. Di depan ini ada persimpangan teman-teman. Nah yang saya bilang tadi itu kalau yang ke kanan itu ke arah Padang Jambi ya teman-teman. Kalau yang lurus ke arah Bengkulu. Di sebelah kanan juga ada terminal Petanang. Cuman saya sendiri juga belum pernah ke sana teman-teman. Kalau saya ke sana itu paling jauh itu sampai Sarolangun dulu, tapi udah lama sekali, sekitar 10 tahun yang lalu. Sekarang udah lupa jalannya teman-teman. Udah nggak jauh lagi nih teman-teman kita dari tujuan kita ya. Ya kota Lubuk Linggau ini termasuk kota yang padat dan ramai ya teman-teman. Ini adalah salah satu kota kedua terbesar setelah Palembang teman-teman. Sebelah kiri tadi itu Hotel Lintas Sumatera. Di depan ada SM Swalayan lagi, dan ini Hotel Cozy Style Cozy. Di seberangnya ada Smart Hotel. Nah, kalau di sana saya pernah nginep itu sama keluarga saya. Karena di sana juga ada kolam renangnya, jadi kita pilihnya kemarin di sana itu pernah nginep. Waktu itu sambil cari durian teman-teman, tapi qadarullah nggak musimnya udah mau habis itu baru kita kesini, jadi udah dapat yang dikit gitu. Nah kalau yang sebelah kiri ini adalah Polres Kota Lubuk Linggau. Di sebelahnya Polres itu ada sebelah kiri ini teman-teman, ini pasar Lubuk Linggau ya. Ini macet, ada Sikumo mau lewat, ada kereta mau lewat teman-teman. Itu KA Bukit Serelo ya teman-teman, itu tujuan Lubuk Linggau Palembang, kereta pagi.
kereta ekonomi teman-teman. Kalau kereta malam agak mahal, biayanya di atas 150 ke atas ya. Kalau ini cuman saya ke Prabu Muli atau Prabu Muli Lubuk Linggau itu cuman ya 30.000 teman-teman, 29.000 lah gitu. Beli tiketnya langsung melalui KAI akses ya teman-teman. Itu ke sana pasar teman-teman. Nanti kalau pasar Impresnya itu nggak jauh dari stasiunnya teman-teman, sebelah kanan ini ya, sebelah kanan jalan. Nah, stasiunnya itu kalau dari jalan sini kelihatan kok, ada di sisi kanan ya teman-teman. Nah, untuk pasar Impres itu ada di sisi kanan sini, sisi kanan jalan. Kita udah mau sampai, itu udah di depan sana teman-teman. Kalau sebelah kiri ini rumah sakit Dr. Sobirin. Rumah sakit Dr. Sobirin ini sendiri merupakan rumah sakit umum daerah Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Tapi ya itu letaknya masih berada di kota Lubuk Linggau teman-teman. Ya seperti yang saya bilang tadi, dulu memang kota Lubuk Linggau dan Musirawas ini satu wilayah ya teman-teman. Baru di tahun 2001 itu kota Lubuk Linggau berdiri sendiri menjadi sebuah kota gitu. Nah, itu ikon kota Lubuk Linggau, Masjid Agung As-Salam, itu udah kelihatan menaranya ya teman-teman. Dan tujuan kita berada tepat di depan Masjid Agung tersebut, Rumah Sakit AR Bunda. Yo ya. Nah, kita masuk dari sini teman-teman. Oke teman-teman, saya dan teman saya ini udah sampai di tujuan, ini di Masjid AR Bunda Lubuk Linggau. Jadi saya kira sampai sini dulu untuk video perjalanan kita. Nanti kita sambung di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir ini ya. Semoga nggak bosan gitu, dan kita bakal ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak keluar dah. Oh, baru nyampe situ. So.